ini loh dengan menurunkan berat badan itu maka beban di sendinya akan berkurang. Berkurang misalnya menurunkan 1 kilo aja itu beban di sendinya itu bisa berkurang 5 sampai 10 kali lipat. Dokter, menurut pengalaman dokter Andi sendiri memeriksa pasien-pasiennya selama ini yang terkena radang sendi ini rata-rata bagaimana proses penyembuhannya? Apakah cukup cepat dan apakah benar olahraga ini bisa membantu? Oke, jadi proses radang sendi atau apa ya pengapuran sendi lah ya kalau paling paling sering itu adalah osteoartritis itu sebenarnya kalau kita bicara pengobatannya first line treatmentnya itu sebenarnya adalah bagaimana lifestyle modification. Jadi kita tuh memberikan edukasi, oh ini loh Bapak Ibu itu radang sendi itu sebabnya karena ini gitu. Misalnya tadi saya mengatakan bahwa penyebabnya yang utama itu biasanya karena overweight atau obesitas. Jadi dengan bertambahnya berat badan, maka beban di sendi itu akan lebih meningkat. Jadi penting banget buat kita memberikan informasi bahwa ini loh dengan menurunkan berat badan itu maka beban di sendinya akan berkurang. Berkurang misalnya menurunkan 1 kilo aja itu beban di sendinya itu bisa berkurang 5 sampai 10 kali lipat beban yang diterima oleh sendi kita. Misalnya seperti itu nomor satu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi, jangan mager, karena ketika kita malas bergerak, justru sendi itu makin kaku, ototnya makin lemah, gitu. Nah, itu yang harus diedukasi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika misalnya ada nyeri, ya kita harus manage atau obati nyerinya itu tadi. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara tentang obat anti nyeri atau untuk penderita radang sendi, biasanya kalau obat minum itu ada efek samping ke lambung, ada yang mereka punya masalah sama lambung dan segala macam itu biasanya terus jadi bermasalah gitu. Nah, kita bisa berikan, biasanya saya berikan obat yang topikal, jadi kita cari obat anti nyeri atau obat untuk radang sendi yang dioles gitu. Nah, dan itu biasanya memberikan rasa nyaman karena ada rasa hangatnya juga, terus kemudian selain rasa nyerinya hilang juga rasa hangat sehingga seseorang itu bisa memberikan kenyamanan sehingga bisa bergerak. Nah itu penting gitu. Nah baru setelah itu kita memberikan cara bahwa lifestyle modification atau bergerak atau berolahraga itu jadi penting. Dan yang harus kita berikan edukasi juga, kita jangan kita berikan nanti kalau misalnya sampai cedera sendinya atau kerusakan sendinya itu berat, maka yang terjadi adalah harus total knee replacement atau operasi untuk ganti sendi, ya kan? Sendinya diganti platinum. Itu yang harus kita edukasi supaya penderita radang sendi itu tuh aware, oh saya tuh jangan sampai seperti itu. Nanti hari tua saya nggak boleh istilahnya kualitas hidup saya jadi kurang bagus gara-gara saya nggak bisa beraktivitas gitu. Nah, radang sendi itu uniknya di situ. Jadi benar-benar penting banget buat kita untuk memberikan edukasi. Gitu. Baik. Nah, kemudian berbicara mengenai jenis olahraganya apa nih yang disarankan, dokter? Nah, ini yang menarik ya, gitu. Jadi kuncinya adalah kita harus bergerak. Kuncinya adalah bagaimana caranya kita juga menurunkan berat badan tadi, gitu. Nah, menurunkan berat badan, bergerak, terus kemudian nggak boleh mager tadi, tapi yang nggak menyebabkan nyeri, gitu. Nah, contohnya seperti apa, gitu. Misalnya, waduh, saya nggak bisa lari dok, saya nggak bisa jalan. Oke, ya udah pilihannya sekarang adalah jalan di dalam kolam renang misalnya. Ada akses ke kolam renang nggak? Oke, kita jalan di dalam kolam renang. Karena dengan berjalan di kolam renang, maka beban di sendi itu akan kecil, akan sangat ringan sekali, maka nggak nyeri gitu. Justru kita anjurkan untuk jalan kolam renang. Nah, kalau berenang boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya kalau gaya katak itu sakit biasanya. Karena gerakannya kan seperti itu ya. Dia biasanya kakinya bebas aja, freestyle gitu. Nah, justru yang kita sarankan adalah justru berjalan di dalam kolam air, kolam renang, jalannya maju, jalannya mundur, jalannya ke samping dan ke samping kiri dan ke samping kanan. Jadi dengan kita berjalan seperti itu menguatkan otot paha depan, paha belakang, paha samping dan paha samping dalam dan paha samping luar gitu. Jadi ototnya jadi lebih kuat.
gitu. Terus Hmm. kemudian kalau misalnya akses kolam renangnya jauh atau misalnya saya bisanya seminggu sekali, tiap harinya seperti apa? Nah, kalau kita bicara olahraga kardio yang impact-nya ke sendi lebih ringan Mm-mm. itu dibandingkan treadmill itu adalah sepeda statis gitu. Oh. Jadi olahraga sepeda statis itu beban di sendinya itu lebih ringan dibandingkan olahraga treadmill gitu. Nah, itu pilihan untuk kardionya. Terus kemudian yang kedua adalah latihan strengthening exercise. Itu latihan kekuatan otot itu penting. Latihan kita pilih latihan kekuatan otot yang tidak membebani ke sendi. Misalnya kalau latihan squat itu Mm. pasti sakit karena kan squat itu Nahan beban ya. lutut kan. Nah, Ah. gimana caranya kita latihan sambil tiduran, kita angkat-angkat kaki atau kita kontraksiin kakinya gitu. Jadi apa namanya? Kita biasanya berikan latihan yang seperti itu gitu. Jadi tanpa membebani, tapi kita melatih otot-otot di sekitar sendi tersebut. Itu Hmm. apa namanya? Artnya di situ gitu. Sehingga dengan ototnya makin kuat, berat badannya turun, beban di sendinya lebih ringan dan kualitas hidupnya makin meningkat dan biasanya nyerinya akan berkurang.